A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Hajj ayat 17. Ketemu dereng pian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina satenane wong akeh amanu kang podo iman sapa alladzina walladina ayat di makna nih walladina lan wong akeh hadu kang podo Yahudi sapa alladzina hum utawi alladzina hadu iku al yahudu golongane wong Yahudi. Terus wasabiina lan para sabiin taifatun utai sabiin iku sak ponto minhum saking Yahud wan nasara lan wong Nasrani wal majusa lan kaum majusi wan nasran kaum Nasrani wal majusa lan kaum majusi walladzina asyraku walladzina wong akeh asyraku kang padha nyekutokake sapa alladzina iku innallaha saktenane Gusti Allah iku yafsilu bakal mutusi sapa Allah bainahum ing dalem antarane ya Allah mandukir tegese alladzina amanu ila akhirih yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat mutusine bi idkhalil mu'minina kelawan manjingake ing para mukminin para mukminin wa fil jannati ing dalam al jannata ing dalam swarga wa idkhali ghairihim lan manjingake ing sakliyane ya Allah mukminin annara ing dalam neraka innallaha ala kulli syai'in syahid. Yahya gak ngabul benda Yahya? Ngatak Yahya ngaji ra ngabul pen semari dikei kancane ngono kok. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Innallaha saktenane Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji min amalihim saking amale mandukir iku syahidun kang pirsa ay alimun tegese kang pirsa bihi kelawan kulli syai' ilma musyahadatin kelawan pirsa ya Allah ya Rabbi ya Karim kelawan ngerti kelawan mirsani wis ngoten mawon maknane kelawan ngerti kelawan mirsani. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqo alaihil adab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngeriki dilanjutakan surat Al-Hajj ayat 18. Alam taro apa toh durung
ngerti sapa sira ai ta'lam tegese apa toh durung ngerti sapa sira annallaha ing saktenane Gusti Allah iku yasjudu sujud lahu maring Allah sapa man wong bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit bisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit waman lan wong fil ardi kang tetep ing dalem bumi bahkan wasyamsu lan srengenge matahari wal qamaru lan rembulan wan nujumu lan pira-pira lintang beberapa bintang-bintang wal jibalu lan pira-pira gunung wasyajaru lan ya Allah wit-witan wadawabu lan pira-pira gegremetan wadawabulan pira-pira gegremetan ayyakhda'u niki tafsiran Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ayyakhda'u tegese nurut tegese tunduk nurut utawa tunduk sapa man fis samawat ila akhirihi lahu maring Allah bima kelawan barang yura tukang den karsaake kang den karepake apa mak minhu sangking man fis samawati wal ard ila akhirih wa kasirun minan nas wa kasirun lan wong akeh ini kita si atof wa kasirun lan wong akeh minan nasi sangking para menungso wahum utawi kasirun minan nas iku al-mu'minina wong kang padha iman bi ziyadatin kelawan tambahan alal khudu'i ing atase sifat nurut fi sujudis sholati ing dalam sujude salat. Kalau kasirun minan nas ini bukan hanya tunduk tapi benar-benar bersujud di dalam salat. Wa kasirun haqqo alaihil adab wa kasirun utawi wong akeh niki mubtada yang ya Allah pakai isim nakirah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kasirun utawi wong akeh iku haqqo wajib ali ing atase kasir apa al azabu siksa wahum al kafiruna wahum utawi kasirun haqqo alaihil adab iku al kafiruna wong kang padha kafir lianahum krana saktenane kafirun iku abau padha mampang sapa kafirun as-sujuda ing sujud al-mutawaqqifa kang dadi kandhek apa as-sujud alal iman ing atase iman wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha wa man tawi sapa wong iku yuhin nginaake ing man sapa Allahu Gusti Allah ayyushkihi tegese nyilakaake sapa Allah ing man fama lahu mongko ora ana iku kedriman min mukrimin utawi wong kang mulyaake ai mus'idin tegese wong kang bejaake ngaten maknane innallaha yaf'alu ma yasha innallaha saktenane Gusti Allah iku yaf'alu agawe sapa Allah ma ing barang yasha kang ngersakake sapa Allah ing ma minal ihanati bene saking nginaake wal ikram lan tegese mulyaake nalahan bene saking nginaake wal ikram lan mulyaake pun sak menten mawon. Terus sak mangke ini kita membahas mengenai banyak agama. Tanda kutipnya ngoten. Mengenai banyak agama. Ya yang kalau es kesel lungguh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita murati riyen tentang tafsir Jalalain niku.
Innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Surat Al-Hajj ayat 17. Mengerti diartikan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan juga orang-orang Yahudi, wassabiina, dan golongan para sabiin, kaum sabiin, wan nasara, dan juga kaum Nasrani, wal majusa, dan juga golongan kaum Majusi, walladzina asyraku, dan golongan orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, itu sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan keputusan di antara mereka semua besok di hari kiamat. Ya, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu maha tahu. Tengriki dikatakan secara garis globalnya, ini kita membahas mengenai yang namanya perbedaan agama, al-muqaranah, lek bahasane di perkuliahan itu ada jurusan yang namanya al-muqaranah bainal adyan, atau perbandingan di antara agama. Gue ya rada medeni lek wong ora kuat-kuat nemen imane. Tengriki dikatakan maka yang namanya adyan, yang namanya agama yang disebutkan di dalam ayat ini itu ada 6. Itu ada 6. Pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Kedua alladzina hadu, orang-orang Yahudi. Ketiga as-sabiin, kaum sabiin. Keempat kaum Nasrani. Kelima kaum Majusi. Dan yang keenam ini adalah golongannya walladzina asyraku, orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah. Berarti ini ada 6 untuk di ayat ini. Dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini merupakan ayat yang paling konkret, ayat yang paling lengkap di dalam mengumpulkan golongannya orang-orang yang kufur. Golongannya macam-macam agama maksudnya ngoten nggih. Paling lengkap di dalam mengumpulkan golongannya orang-orang yang mengumpulkan yang namanya orang-orang yang pemeluk agama. Karena kalau di dalam surat sebenarnya masalah para pemeluk agama ini kalau seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini disebutkan di dalam 2 ayat lain selain ayat Al-Hajj ini. Beliau dawuh tengeriki dikatakan kalian beliau. Jadi untuk ayat ini sebenarnya ini disebutkan di pertama surat Al-Baqarah ayat 62. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 62 itu cuma innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Al-Baqarah itu yang disebutkan itu cuma ada 4. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat lain, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Bahasanya innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Juga sama ada 4. Maka di dalam ayat ini merupakan sangat konkret sekali dalam menyebutkan para pemeluk agama. Yaitu modelnya nanti ada 6. Wes, itu secara garis globalnya ngoten riyen. Kemudian kita melihat seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi niku lek menyimpulkan iku penak. Lek bahasane beliau ngeten. Jadi yang namanya agama ini, Pak, wa'lam annal muslima la yukhalifu fil masail illa tabaqatun salasatun. Jadi ngeten. Tengeriki itu yang paling disebutkan yang pertama kali sendiri adalah innalladzina
amanu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Tentunya kita semua sudah paham lah ya. Kenapa kok alladzina amanu ini didahulukan? Karena memang alladzina amanu ini merupakan orang-orang yang memeluk agama yang benar, sehingga memang sudah sepantasnya untuk disebutkan terlebih dahulu. Pon. Ini yang pertama, innal ladzina amanu. Kemudian dilanjutkan, ya lek kesel lumbuh gak opo. Kemudian dilanjutkan, tengeriki didawuhaken wal muslim la yukhalifuhu fil masail al usuliyah illa tabaqatan salah satu. Orang yang Islam, orang yang beriman, itu tanda kutipnya akan diselisihi pemahamannya oleh selainnya para muslim di dalam 3 aspek. Selainnya orang muslim akan menyelisihi orang yang muslim itu di dalam 3 aspek atau di dalam 3 hal. Kamu gak paham aspek dalam 3 hal. Yang pertama, at-tabaqah al-musyarikah fi nubuwati nabihi kal khilafi bainal jabariyati wal qadariyati fi khalqil af'al al-basyariyah wal khilaf baina musbiti sifah war ru'yah wa nufatiha. Yang pertama yaitu perbedaan tentang masalah akidah. Jadi tokoh yang pertama ini, aspek yang pertama ini sama-sama di dalam mengimani Nabi, tapi di dalam akidahnya itu berbeda. Abal ini mana? Secara agamanya dan Nabi yang diimani itu sama, yakni Kanjeng Nabi. Cuma secara akidah itu berbeda. Seperti pengriki dikatakan seperti adanya kaum Qadariyah, kaum Jabariyah. Kaum Qadariyah tengriki adalah kaum yang mengatakan bahwa para manusia itulah yang menciptakan terhadap pekerjaannya sendiri. Ada yang mengatakan Jabariyah. Jabariyah itu golongannya orang-orang yang mengatakan bahwa manusia ini sama sekali tidak memiliki ikhtiar atau pemilih atau sebuah ikhtiar untuk melakukan apa yang dia lakukan. Atau ada juga yang namanya kaum falasifah. Tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi intinya yang pertama ini adalah golongan yang tanda kutipnya secara agamanya sama, secara secara nabinya juga sama, hanya saja secara akidah itu berbeda. Kemudian juga ada golongan yang dinamakan seperti yang saya sebutkan Jabariyah, Qadariyah. Kemudian ada yang namanya falasifah. Maka kalau falasifah itu repot mana? Golongan kaum falasifah ini meyakini bahwa yang namanya alam ini qadim. Alam ini kan hadis, ada yang menciptakan, Allah Ta'ala yang menciptakan. Tapi golongan falasifah, termasuk dari golongan falasifah itu salah satunya adalah ulama-ulama terkenal banyak yang termasuk dalam falasifah. Falasifah itu meyakini bahwa yang namanya alam semesta ini qadim atau terdahulu. Gak ada yang menciptakan. Ini tabaqah yang pertama. Tabaqah yang kedua, alladzina yukhalifunahu ya Allah ya Rabbi ya Karim fin nubuwah walakin yusyarikuna fil i'tiraf bil fa'ilil mukhtar, yaitu menyelisihi di dalam urusan masalah kenabian. Tapi sama-sama meyakini mengimani terhadap Allah Ta'ala al-fa'ilil mukhtar. Seperti perbedaan para muslimin dan juga golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani.
Yang mana golongan Yahudi dan juga Nasrani ini mereka cuma iman, mereka semua ini kan tanda kutipnya semua iman terhadap Allah Ta'ala. Cuma masalah kenabian yang namanya kaum Yahudi dan juga Nasrani itu hanya mengimani terhadap nabinya mereka yang berupa Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Mereka nggak mau iman terhadap kanjeng Nabi. Wes, itu berarti tokoh yang kedua atau aspek yang kedua, menyelisihi di dalam urusan kenabian, tapi dalam urusan ketuhanan itu tetap sama. Seperti perbedaan antara perselisihan antara kaum Yahudi dan juga Nasrani dan juga para muslimin. Yang terakhir, alladzina yukhalifuna fil ilah wa haula hum as-sufastaiyah al-mutawaqqifuna fil haqa'iq wad dahriyah alladzina la ya'tirifuna bi wujudi ma'asarin fil alam wal falasifa alladzina yusbituna ma'asiran mujiban la muhtaran. Nah, kita akan yang nomor 3 yaitu perselisihan di dalam urusan ketuhanan. Perselisihan dalam urusan ketuhanan. Yaitu seperti keyakinannya para orang-orang, ya kalau seperti yang ada di kebanyakan ini biasanya orang-orang yang mulhid atau orang-orang yang ateis. Orang-orang ateis itu kan tidak meyakini tentang adanya Tuhan. Jadi cara tak simpulnya ini cah. Jadi perselisihan di dalam urusan ini itu ada pada 3 aspek. Aspek yang pertama dalam urusan akidah. Berarti urusan ini, urusan Tuhan dan juga kenabian sama, cuma terjadi perbedaan antara akidah atau keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi perbedaan di dalam urusan kenubuahan. Tapi dalam urusan ketuhanan itu sama. Seperti perbedaan para muslimin dan juga kaum Yahudi dan juga Nasrani. Yang ketiga, itu perbedaannya langsung paling atas sendiri, yaitu perbedaan perselisihan di antara urusan ketuhanan. Kalau kita sudah tahu bahwa perbedaan ini meliputi dalam 3 aspek ini, maka didawahkan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, dan bentuk yang terakhir ini yaitu perbedaan dalam urusan Tuhan, wadal kismi al-akhir bi aksami as-salasah la yujaduna fil alam al-mutadayyirin bi aqaidi muhammadabihim wal yakunu mustatirin. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Terus kemudian dilanjutkan lagi, amal kismu asani wa huwa al-ikhtilaf al-hasil baina bisa babil anbiya alaihim salam wa taqsimu ayyuqala al-qailu bil fa'il muhtar imma ayyakunu mu'tarifina bi wujudil anbiya aw la yakunu mu'tarifina bidzalik fa imma ayyakuna atba'an liman kana nabiyan fil haqiqah aw liman kana mutanabbian. Tadi tengriki dilanjutaken, maka golongan hal ini, maka kalau kita sudah tahu tentang yang namanya ya Allah ya Rabbihu ya Karim, pembagian 3 aspek itu, maka kita sudah tahu bahwa nanti kesimpulannya berada pada 6 pemeluk agama ini tadi. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, kaum Yahudi, Nasrani, kemudian golongannya kaum Majusi dan orang-orang as-Sabiin ya, as-Sabiin, dan juga golongannya orang-orang yang Majusi dan juga golongannya orang-orang yang musyrik. Saiki perlu kita pahami perbedaan di antara satu persatunya. Kalau alladzina amanu adewis paham, yang nomor 2 walladzina hadu, golongannya kaum Yahudi. Kita sudah paham kalau golongannya orang-orang Yahudi dan juga golongannya wan Nasara dan golongannya orang-orang Nasrani, ini golongannya orang-orang yang meyakini, mengimani terhadap Allah Ta'ala hanya saja untuk urusan kenabian. Mereka itu hanya mengimani terhadap imannya Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Mereka tidak mau mengimani terhadap kenabiannya kanjeng Nabi.
Itu alladzina hadu wan nasoro. Dan ada satu yang di sini disebutkan nyempil di antara golongannya Yahudi dan juga Nasrani, yaitu as-sabiin. Kalau as-sabiin seperti yang didhawuhkan tentang kitab sampean itu, as-sabiin iku ta'ifatun minhum. As-sabiin adalah golongan yang termasuk daripada golongannya orang-orang Yahudi. Jadi as-sabiin itu maknanya adalah salah satu daripada golongannya orang-orang yang Yahudi. Kenapa kok disebutkan secara menyendiri as-sabiin? Padahal sebenarnya as-sabiin itu sudah termasuk dalam alladzina hadu. Sabiin itu secara makna asal diambil daripada soba'a yasba'u. Soba'a itu maknanya kharaja min dinin ila dinin akhar. Orang yang suka berpindah-pindah agama. Itu maknanya sobiin. Nah, sobiin ini akan merupakan golongannya orang-orang Yahudi. Dan ada yang mengatakan mereka juga termasuk daripada golongannya orang-orang yang Nasrani. Ada yang mengatakan mereka itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu menepati atau istilahnya memeluk terhadap agamanya Nabi Nuh. Itu golongannya orang-orang sobiin. Cuma begini, as-sobiin ini di dalam satu ayat terkadang didahulukan, terkadang diakhirkan. Sampean bisa lihat kalau dalam ayat ini walladzina hadu was-sobiin. Kalau dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 62, walladzina hadu wan nasara was-sobiin. Di dalam ayat Al-Maidah juga sama. Bahasanya dalam surat Al-Maidah innalladzina amanu walladzina hadu was-sobiun. Lah, maknane nopo? Orang-orang as-sobiun kalau versinya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi fahaula jama'atun kanu ala dini Ibrahim summa abadu al-kawakib. As-sobiin itu adalah golongannya orang-orang yang menyembah atau bahasanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, kemudian mereka itu menyembah terhadap yang namanya kawakib atau bintang-bintang. Sehingga mereka dinamakan kaum as-sobi'ah. Karena maknanya as-sobi'ah itu golongannya orang-orang yang keluar dari agama yang benar menuju agama yang batil. Maknanya sobi'in. Adapun masalah sobi'in ini terkadang didahulukan atas an-nasoro, terkadang juga diakhirkan atas an-nasoro. Maka karena golongan Nasrani itu merupakan golongan yang sangat besar dan sangat banyak, yang sangat diketahui dan memiliki nabi. Adapun para golongan as-sobi'ah, maka ini hanyalah segolongan jamaah yang keluar atas nabinya, dan kemudian mereka menentang nabi tersebut dan mendatangkan sebuah akidah selain akidahnya nabinya, dan mereka itu sedikit. Jadi nang jero Al-Qur'an itu kalimat as-sobi'in, golongannya kaum sobi'in, itu terkadang lebih didahulukan atas lafadz an-nasara, terkadang lebih diakhirkan. Ternyata itu mengandung sebuah arti. Kalau di dalam ayat ini, yang namanya as-sobi'in itu lebih didahulukan daripada kaum Nasara. Itu kenapa kok lebih didahulukan? Karena memang as-sobi'in secara tarikh, secara sejarah, as-sobi'in itu memang lebih dahulu. As-sobi'in itu lebih dahulu. Tapi kalau kamu menemukan bahwa as-sobi'in itu di ayat yang lain, seperti di dalam surat Al-Baqarah, as-sobi'in itu penyebutannya setelah an-nasara, maka itu untuk menunjukkan bahwa memang as-sobi'in itu lebih diakhirkan karena as-sobi'in itu jumlahnya sedikit. Yang lebih banyak adalah kaum Nasrani. Itu maknanya innalladzina amanu walladzina hadu was-sobi'in, golongan kaum sobi'ah. Kemudian yang keempat, wan nasara, golongannya orang-orang Nasrani. Ini orang-orang yang hanya mengimani terhadap terakhir Nabi Isa dan tidak mengakui terhadap kenabiannya Kanjeng Nabi. Terus dilanjutkan, mantun wan nasara wal majusah.
dan juga golongannya kaum Majusi. Kaum Majusi ini kebanyakan hampir sepakat bahwa kaum Majusi ini adalah golongannya orang-orang yang menyembah terhadap api. Itu golongannya kaum Majusi. Ada yang mengatakan kaum Majusi itu adalah segolongan kaum yang menyembah terhadap matahari. Ada yang mengatakan bahwa kaum Majusi itu adalah segolongan kaum yang mereka itu suka berkotor-kotoran dengan perkara-perkara yang najis, sehingga asalnya itu bukan Majusi tapi nujus atau najus, ya. Najis asalnya gitu, cuma diganti dengan mim. Wes, itu maksudnya kaum Majusi, para penyembah api, atau yang mengatakan para penyembah matahari, ada yang mengatakan orang-orang yang suka mengotori dirinya dengan perkara najis. Itu golongannya orang Majusi. Itu yang nomor 5. Terakhir yaitu golongannya walladzina asyraku, golongannya orang-orang yang syirik atau menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Nah, jelas ya, berarti orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah Ta'ala ya berarti orang-orang yang menyekutukan, artinya ada kalanya memang sama sekali tidak meyakini tentang sosok Tuhan, ada kalanya menyekutukan Tuhan yang lain bersamaan dengan Allah Ta'ala. Itu maksud daripada walladzina asyraku. Maka dari 6 golongan ini, dari 6 golongan pemeluk agama ini, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memberikan sebuah keputusan besok di hari kiamat. Rupane napa? Bi idkhalil mu'minina al jannata wa idkhali ghairihim an-nar. yakni dengan memasukkan para mukminin alladzina amanu di dalam surga dan memasukkan selainnya di dalam neraka. Mulana lek daunya al-Imam Fakhruddin Ar-Razi seperti yang dinukilkan oleh Syekh As-Sawi, fal adyanu sittatun, maka agama itu ada 6. Yang 1 itu masuk surga yaitu golongannya para mukminin, dan yang 5 itu masuk neraka yang mana mereka ini adalah para pengikutnya setan. Itu secara garis globalnya ngoten ya. Niku ngoten. Saiki nang ayat yang selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan ke yang setelahnya, teng mriki dingendikaaken. Maka seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani itu pada hakikatnya hampir sama loh Pak dengan golongannya para muslimin. Hampir samanya nopo dari segi mereka itu meyakini bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah Ta'ala satu. Mereka juga tidak menyekutukan terhadap Allah Ta'ala. Kemudian mereka juga meyakini tentang kenabian, yaitu kenabiannya Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Hanya saja golongannya kaum Yahudi dan juga Nasrani ini yang perlu digarisbawahi adalah tatkala datang yang namanya Kanjeng Nabi, mereka tidak mau mengimani terhadap Kanjeng Nabi. Padahal wis bolak-balik bahasane ngoten. Padahal wis bolak-balik bahasane teng mriki dingendikaaken walidzalika nabaha kullun min Musa wa Isa alaihi salam bi wujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa basyaru bi. Golongannya kaum Yahudi dan juga Nasrani ini sudah bolak-balik dielingne kalian Nabi Musa dan juga Nabi Isa bahwa besok itu akan datang seorang nabi yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga yang menyebabkan kaum Yahudi dan juga Nasrani ini ya tanda kutipnya dianggap masih belum beriman, masih belum Islam, karena mereka tidak mau mengimani terhadap Kanjeng Nabi. Padahal mereka pun itu sudah diingatkan oleh nabi-nabi mereka, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Sehingga kewajiban mereka bagaimana? Kewajiban mereka tetap kalau sudah datang diutus seorang Kanjeng Nabi Muhammad, maka mereka wajib untuk iman terhadap Kanjeng Nabi selaku penyempurna agama. Niku ngoten. Maka sama dalam hal ini.
Ya, jadi itu golongannya orang-orang kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani, atau biasa disebut dengan kaum ahlul kitab. Napa kaum ahlul kitab? Anjen. Jadi kalau sampean tanya apakah golongan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani yang sekarang itu bisa dikatakan seperti golongannya orang-orang ahlul kitab seperti itu, maka dijawab, pokoknya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang Nasrani yang tenanan itu mereka itu mengimani terhadap Allah, mengimani terhadap Nabi Isa dan juga Nabi Musa sebagai nabi. Tanda kutipnya apa? Sebagai nabi. Nabi Isa diyakini sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Dan yang dijadikan pegangan bagi mereka adalah benar-benar kitab Taurat dan juga Injil yang masih murni. Sehingga kalau yang dijadikan pegangan itu sudah tidak murni, itu nggak bisa. Bon, niku ngaten. Itu pembahasan tentang 6 golongan para pemeluk agama. Mula ana teng mriki dingendikaken ja'al islamu tasfiyatan lihaula ista'nafuha bi imanin wasta'nafuha bi amalin sholihin fakana lahum ajruhum kamilan inda rabbihim. Intinya kalau sudah datang Islam, datang Kanjeng Nabi, maka orang-orang yang sebenarnya sudah beriman sebelumnya Kanjeng Nabi terhadap Allah Ta'ala dan juga terhadap seorang Nabi yang diutus kepada mereka, itu juga harus iman kepada Kanjeng Nabi. Intinya niku ngoten. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tadi pembahasannya soalnya ya Allah, ini kalau membahas rotok lebar didik ya. Maka kalau di dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa yang masuk surga hanyalah dari golongannya orang-orang yang beriman. Kalau golongannya orang-orang yang tidak beriman seperti alladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa walladzina asyraku, itu mereka masuk terhadap neraka. Soalnya nyuwun sewu, sekarang itu kan banyak toh dari golongannya para orang-orang yang bahasa kasaran ngomong itu Islam liberal. Mereka itu menuntut, bahasa kasar ngomong, mereka itu menuntut bahwa bagaimana caranya selainnya orang-orang Islam itu juga harus masuk surga. Kemana ngomong gak terima Pak, gak terima kapan dikatakan bahwa yang masuk terhadap surga itu hanyalah para orang-orang Islam. Ditegas dalam ayat ini, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Pokoknya yang mlebu surga itu hanya para muslimin, sedangkan untuk selainnya para muslimin itu tidak masuk surga tapi dimasukkan kepada neraka. Pun intinya ngoten. Halah kalau nanti ada yang mengatakan kaum orang-orang liberal itu seringnya mengatakan berarti Allah Ta'ala nggak adil dan seterusnya. Lah jawaban keadilnya apong kuwi keputusannya pangeran. Gak usah angel-angel. Soalnya kalau musuh orang-orang liberal itu memang berat. Mereka itu cuma pakai nalar tapi nggak pakai syariat. Malah aku ingin ngomong toh, orang itu harus bisa memadukan antara agama dan juga akal. Makanya wingi bolak-balik tak omong la dina liman la akla lahu kama la akla liman lahu dinun. Orang itu kalau tidak memiliki akal nih saya tidak akan memiliki agama. Karena apa? Akal ini adalah salah satu hal yang bisa menyampaikan seseorang itu bisa mendapatkan agama. Sampean bisa lihat nanti, sampean cari sendiri betapa banyak ilmuwan-ilmuwan barat itu masuk Islam gara-gara penelitiannya. Penelitian lah berangkatnya teko akal. Sehingga mereka menemukan agama yang benar. Begitu juga sebaliknya, orang itu kalau sudah punya agama, tidak semua yang ada dalam agama ini bisa dinalar pakai akal. Bon, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu syahid. Ai ala kulli syai'in ai min amalihim, yakni dari amalnya mereka semua. Syahidun ai alimun bi ilmi musyahadatin. Allah Ta'ala itu maha tahu. Bon,
Ngriku ngoten. Terus marang ngoten, ya Allah ya Rabbi ya Karim ay ilma musyahadatin. Lana tengriki dawuhnya beliau li anna Allah taala huwal hakamul ladzi yafsilu baina ibadihi wal hakam yahtaju imma ilal bayyinah au ila syuhud. Ngriki dikaakan pokoknya Allah taala itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Pun kita lanjutkan lagi. Kenapa ada 6 golongan tersebut? 6 golongan para pemeluk agama. Tengriki Allah Ta'ala ingin menegaskan kembali betapa yang namanya kita semua para manusia itu harus mengimani terhadap Allah Ta'ala. Karena niki, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil azab wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Surat Al-Hajj ayat 18. Tengriki dikatakan akan alam taro ay ta'lam, apakah engkau tidak mengetahui annallaha bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yasjudu lahu bersujud kepada Allah man fis samawati seluruh yang ada di langit wa man fil ardi dan seluruh yang ada di bumi wasyamsu dan matahari wal qamaru dan juga rembulan wan nujumu dan juga bintang-bintang wal jibalu dan juga gunung-gunung wasyajaru dan juga tumbuhan-tumbuhan wad dawabu dan seluruh napa hewan-hewan ayyakhda'u lahu bima yuradu minhu. Tafsilannya menurutnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, semuanya itu sujud terhadap Allah, itu maksudnya yakhda'u lahu bima yuradu minhu. Itu semua itu akan tunduk terhadap Allah Ta'ala dengan segala apapun yang dikehendaki oleh Allah terhadap semua benda yang ada di dalam alam semesta ini. Ini maksudnya yasjud itu bukan sujud-sujud yang seperti kita ketahui kalau tafsiran versinya Syekh Al-Mahalli, yaitu tapi tunduk. Sujud itu merupakan sebuah kinayah perumpamaan dari tunduk. Terus dilanjutkan wa katsirum minan nas, dan banyak sekali dari golongan para manusia itu juga bersujud terhadap Allah wa hum al mu'minun, yaitu mereka adalah para mukminun. Ai bi ziyadatin alal khudu'i fi sujudis shalah. Kalau para manusia yang mukmin itu bukan hanya sekedar tunduk, tapi plus ada sujud di dalam sholat. Napa sujud di dalam sholat. Wa katsirun haqqo alaihil adab, dan banyak sekali dari para manusia ini mereka berhak untuk mendapatkan siksa. Humul kafirun, yaitu orang-orang yang kafir. Liannahum abau as-sujud al-mutawaqqif 'alal iman, karena mereka itu enggan untuk ya Allah bersujud, yang mana sujud ini tergantungkan atas yang namanya iman. Wa may yuhinillah ay yushkihi fama lahu min mukrim ay mus'id, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala ay yushkihi. Syaqa dalam bahasa tafsir atau bahasa tauhid, yushkihi itu artinya dijadikan orang yang celaka. Orang yang celaka itu artinya orang yang mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, niscaya tidak akan ada orang yang bisa memuliakannya. Ai mus'id, barang siapa artinya Allah Ta'ala menghendaki dia mati dalam keadaan kufur, maka tidak akan ada satupun orang atau sosok siapapun yang menjadikan dia menjadi orang yang mus'id, orang yang beruntung, artinya orang yang mati dalam keadaan iman. Innallaha yaf'alu ma yasha minal ihana wal ikram. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melakukan terhadap perkara yang Allah Ta'ala kehendaki berupa
menghinakan atau memuliakan. Sekarang ngeten berarti. Untuk khusus ayat yang terakhir ini, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini pembahasannya sedikit panjang, Pak. Jadi pertama, innallaha alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawat. Ini sekali lagi untuk hubungannya kuat sekali dengan ayat yang sebelumnya untuk membantah golongannya orang-orang yang mensyirikkan terhadap Allah. Yang mana mereka menyembah terhadap bintang, mereka menyembah terhadap matahari, mereka menyembah terhadap rembulan, mereka menyembah terhadap bintang. Maka tengriki Allah Ta'ala ingin mengingatkan terhadap orang-orang yang menyekutukan terhadap Allah bahwa alam taro, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mengetahui annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, bahwa Allah Ta'ala itu semuanya bersujud kepada Allah, apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Pertama yang perlu dijelaskan adalah makna yasjud. Yasjud itu makna asalnya adalah sujud. Kamu tahu ya, sujud itu ya sujud-sujud yang seperti kita ketahui itu. Meletakkan kepala kita di bumi, di tanah, itu maknanya sujud secara bahasa. Tapi makna sujud itu secara garis globalnya adalah makna tunduk. Dan yang namanya tunduk itu ada kalanya tunduk secara zahir, ada kalanya tunduk secara batin. Paham ora, Pak? Tunduk secara zahir dan juga tunduk secara batin. Maka tidak cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang tunduk kalau hanya sekedar tunduk secara hati tapi tidak mau meletakkan kepalanya di tanah. Begitu juga sebaliknya. Juga tidak cukup orang itu cuma menundukkan anggota badannya, tapi secara hati dia tidak tunduk. Paham ya? Gampang ngomong ini. Bahasa kasar ngomong. Ada kalanya orang itu secara hati itu tunduk terhadap Allah Ta'ala, tapi dia enggan untuk mensujudkan kepalanya di waktu sholat. Ada kalanya orang itu mensujudkan anggota badannya, tapi tidak mau menundukkan hatinya kepada Allah. Cara dawuh Gus Bak, akeh wong iku sujud nang pangeran pas wae sholat, tapi isine ndase iku protes nang pangeran. Ora gelem tunduk. Itu makna yang namanya sujud. Mulakno sering toh didawakan oleh Nabi. Pokoknya orang itu kalau hatinya tunduk, maka sudah seharusnya, sudah sepantasnya ketundukan hati itu nampak atau diapresiasikan atau diungkapkan dengan bahasa badan, dengan cara dia meletakkan kepalanya di tanah. Nah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu semua sujud. Mereka semua sujud terhadap Allah Ta'ala. Maknanya sujud ya nopo? Kalau daunnya saya Jalaluddin Al-Mahalli, tengeriku wasyamsu wal qamaru. Sebenarnya kalimat man fis samawati wa man fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya sudah tercakup. Cuma disebutkan secara pribadi, secara tersendiri. Kalimat wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawab. Kalau kita tahu kan sebenarnya asyamsu matahari, wal qamaru rembulan, wan nujumu bintang-bintang, wal jibalu dan juga napa? Gunung. Ini kan termasuk daripada hal-hal yang tanda kutipnya napa? Sudah tercakup dalam daunya Allah Ta'ala berupa hal-hal yang di langit. Ma'fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Cuma disebutkan secara sendiri
Kalau dalam bahasa ilmu balaghahnya ini disebut dengan min atfil khasi alal am, mengatofkan perkara yang khusus atas perkara yang umum. Jadi segala apapun yang ada di langit itu sebenarnya sudah mencakup matahari, rembulan, dan bintang-bintang. Cuma disebutkan secara sendiri karena untuk ini korelasinya kuat dengan lafadz yang sebelumnya bahwa ada golongan-golongan para penyembah matahari, golongan para penyembah rembulan, golongan para penyembah bintang. Sehingga perlu disebutkan untuk benar-benar mengena kepada hatinya mereka. Kabeh senang sang jerone langit. Semua sujud terhadap Allah. Matahari, rembulan, bahkan bintang-bintang. Begitu juga yang selanjutnya, wal jibalu wasyajaru wattawabu, dan juga gunung-gunung, kemudian napa? Pohon-pohon atau tanaman-tanaman, wattawabu, dan juga napa? Hewan-hewan. Kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli untuk perkara-perkara yang selainnya manusia, ini kan jadikan cara pembagian daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Pembagiannya itu di tentang perkara yang ada di langit dan juga bumi. Pembagiannya pertama ada dari jamadat. Jamadat itu perkara-perkara atau benda-benda mati. Nah, bahwa benda-benda mati. Itu yang pertama. Yang kedua, naik sedikit yaitu benda-benda yang hidup. Nah, bahwa benda-benda yang hidup. Tapi tanda kutipnya ya cuma memiliki kehidupan dan juga pergerakan saja. Yaitu seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu hidup. Kemudian ditambah lagi hidup dan memiliki pergerakan. Yaitu dari golongannya hewan. Kemudian ditambahi lagi satu, yaitu yo urip, yo bergerak dan memiliki akal. Itu dari golongannya para manusia. Maka ini semuanya sudah tercakup. Nah, yang perlu kita bahas sekarang makna sujud di dalam perkara-perkara yang itu tadi. Pertama benda mati, kemudian benda hidup, kemudian benda hidup dan bergerak, dan benda hidup bergerak dan berakal. Kalau tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli di dalam Asy-Syamsu wal Qamaru wan Nujum wal Jibal wasyajar wad dawab, itu maksud sujudnya adalah bukan kok sujud yang meletakkan kepala, tapi maknanya adalah tunduk. Paham ya? Jadi kalau matahari, rembulan, bintang-bintang, kemudian gunung-gunung, tumbuhan-tumbuhan, dan seluruh hewan-hewan, itu semua tunduk terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Matahari kalau dikehendaki oleh Allah untuk terbit dari timur, ya terbit dari timur. Jadi maknanya hanya terbit dari maknanya hanyalah tunduk. Tapi ada segolongan ulama seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan bahwa maknanya sujud di sini bukan hanya sekedar tunduk, tapi benar-benar sujud. Tak baleni mana? Kalau versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya sebenarnya boleh-boleh saja kamu nanti menafsiri ikut yang mana. Cuma menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar tunduk, tapi itu maknanya benar-benar sujud terhadap Allah Ta'ala. Terus piye sujudnya matahari, sujudnya rembulan, sujudnya bintang-bintang, sujudnya gunung-gunung, sujudnya tanaman, sujudnya hewan-hewan? Maka ya sama seperti yang didhawuhkan pada ayat yang sebelumnya, ayat-ayat yang sudah dibahas, kullun qad alima sholatahu wa tasbihah, bahwa segala yang ada di alam semesta ini, bahkan hingga benda mati pun, itu semua hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tasbihnya mereka. Semua yang ada di alam semesta ini bertasbih terhadap
Allah. Dan yang mengetahui cara bertasbihnya mereka hanyalah Allah Ta'ala. Maka dihentikan bahwa sujudnya benda-benda ini tadi, ini dihentikan yang hanya mengetahui adalah Allah Ta'ala saja. Jadi sujud tenanan, bukan hanya sekedar tunduk, tapi sujud tenanan. Saya itu kalau dalam hal ini ingat dengan ceritanya, sampai nanti bisa lihat sendiri. Ada salah seorang, ya bahasanya ulama lah, kiai lah, atau bahasanya pendakwah, seorang dai pendakwah. Karena bilang ada seorang pendakwah yang hingga sekarang insya Allah beliau masih hidup. Seorang pendakwah dari Papua, Pak. Seorang pendakwah dari Papua. Namanya beliau itu Ustadz Payaki. Mulai ngerti. Ustadz Payaki itu seorang pendakwah Islam yang sangat kuat. Beliau itu oleh dakwah ke orang-orang Papua untuk mengislamkan orang-orang Papua. Sangat hebat sekali. Hingga sampai memasukkan Islam orang-orang Papua ratusan ribu. Ratusan ribu diajak masuk Islam oleh seorang pendakwah namanya Ustadz Payaki. Suatu ketika Ustadz Payaki itu beliau cerita. Ini untuk menunjukkan. Beliau itu cerita, tatkala semuanya sudah berhasil untuk menerima dakwah daripada Ustadz Payaki. Wah, Masya Allah dakwahnya beliau nanti sampean rungokno dewe, Pak. Beliau itu kalau berdakwah langsung mendatangi terhadap pemimpin adat di situ, tokohnya di situ. Dan seringkali nyuwun sewu, beliau datang ke rumahnya pemimpin adatnya itu langsung dilempar sama yang namanya tombak yang di situ sudah dikasih racun. Kemudian beliau menghindari, akhirnya terkena terhadap kakinya beliau. Hingga beliau sakit hingga 3 bulan tidak bisa jalan. Hampir saja mati. Kemudian setelah beliau sembuh, beliau tidak putus asa. Bayangin Pak, kayak dakwah nang zamane Kanjeng Nabi tenanan. Mari dibalang koyok ngono iku, beliau sama sekali tidak takut untuk mengulanginya kembali, mendatangi si tokoh agama itu kembali. Hingga para pengikutnya itu wis ojo Ustadz, gak usah marani iku lagi, nanti sampean dilempari tombak lagi sampean. Bahaya. Tapi Ustadz Payaki dengan begitu gigihnya. Iya ora dakwah-dakwah sing mulai marono disangoni, Pak. Dakwah sing mulai disangoni, digawani buah no enteng. Bagas saya gelem ya guys Lek dakwah sing model koyo ngene iki abot tenanan. Beliau tidak menyerah. Beliau kembali ke tokoh agama yang pernah melempari beliau dengan sebuah tombak yang beracun, kemudian ditemukan di rumahnya ternyata kok sepi. Ternyata ada anak dan juga istrinya. Tanya, kemana ayah kamu? Ayah saya sakit dan sudah lama tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Sampai nggak ngerti balasan Ustadz Payaki malah apa? Tokoh agama yang dulunya melempari beliau dengan tombak beracun, beliau malah nopo? Membawa si tokoh agama ini yang sedang sakit ke rumah sakit. Digowo Pak nang rumah. Bayang nih, lek awakmu minimal syukur kowe, kualat kowe. Dia kan minimal kan ngono to. Kapok kowe, kualat kowe. Ustadz Payaki dalam berdakwah enggak, orang kayak ayo tak go nang rumah sakit. Dibawa nang rumah sakit sampai waras, sampai sembuh, hingga hatinya beliau itu luluh. Tokohnya orang Papua itu akhirnya jadi luluh. Dikei duit, dibawa nang rumah sakit, dikei panganan enak, akhirnya luluh Pak. Luluh akhirnya mau masuk Islam dan mengajak seluruh orang-orang yang dipimpinnya. Dan katanya Ustadz Payaki ini beliau ketika kan nanya si hutan ya. Ini yang saya sendiri Masya Allah juga koyok ternyata masih ada orang-orang hebat seperti itu. Tatkala bahasa kasar ngomong sudah mengumpul di bawahnya hutan, Ustadz Payaki di depan memimpin, ingin membacakan syahadat terhadap semua orang yang hadir di situ. Tatkala beliau sudah menuntun mereka semua, ayo kalian semua bersyahadat mengikuti saya. Beliau dawuh, ayo kalian semua mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ketika beliau memimpin yang namanya pengucapan syahadat seperti ini, Ustaz Payagi beliau dawuh, tatkala aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah, demi Allah seluruh pepohonan yang ada di samping-sampingku pada waktu itu semuanya pepohonannya itu sujud. Hanya saja pada waktu itu semua kamera rusak. Semua kamera nggak bisa merekam. Pas wayai beliau mengucapkan syahadat, memimpin orang-orang agar mengucapkan syahadat, pas wayai mengucap asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan ada la ilaha illallah, itu bahkan bukan hanya yang manusia yang mengucapkan itu. Sing jenenge pepohonan iki lho, Pak. Melok sujud. Ini loh, Pak. Itu beliau sendiri yang menceritakan. Aku percaya. Ini makna bahwa wasyajar, bahwa tanaman-tanaman, bahwa pepohonan-pepohonan itu juga bisa bersujud terhadap Allah Ta'ala, namun dengan cara sujudnya sendiri. Ya seperti yang didawuhkan sama Ustadz Payagi itu tadi. Insya Allah namanya beliau Ustadz Payagi kalau nggak salah. Yang namanya nopo jenenge tanaman-tanaman dan pepohonan itu benar-benar sujud tatkala Ustadz Payagi membacakan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika sudah wa asyhadu anna sayyidan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah bangkit kembali. Cuma murni pas wa lafaz la ilaha illallah. Saya cuma itu loh, ingin membuktikan ada kok. Itu bukti nyata bahwa seluruh alam semesta ini sujud. Kalau boleh saya memberikan sebuah kecondongan tafsir, kalau saya mengartikan bukan hanya sekedar tunduk. Kalau tunduk semuanya tunduk. Tapi memang benar-benar bersujud terhadap Allah Ta'ala. Bahkan jamadat, bahkan sekalipun benda-benda mati semuanya itu bersujud terhadap Allah. Sama seperti halnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini, semua itu membacakan tasbih terhadap Allah Ta'ala. Hanya saja kullun qad alima salatahu wa tasbihah, yang mengetahui hanya Allah Ta'ala saja. Sampai-sampai mengeriki diceritakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Biyen niku ana seorang wali, seorang yang ahli makrifat, iku katene ngidoni, ngidu. Ya, meludah. Katene ngidu, katene meludah nang bumi. Iku sungkan. Iku isin. Gara-gara napa tatkala beliau ditanya, "Napa kok jenengan kajenge ngidu nang bumi saja, ke tanah saja jenengan kok mboten wani, kok koyok-koyok bingung?" Dawuhnya beliau, "Wa huwa yang duru hunaka wa hunaka." Beliau itu bingung. Katene ngidu iku ndelok tanah bagian kono, tanah bagian kene. Ternyata beliau dawuh faqala lahu sahibuhu, kemudian ditanya oleh temannya, beliau berkata alqiha wastarih. Nek aku pengen ngidun ndang ngidua lho nang tanah, nang bumi. Tapi beliau dawuh faqala kaifa wa kullu ma aradtu an absaqaha sami'tu al-ardu tusabbihu fastahyaitu an ulqiyaha ala musabbih. Dawuhnya seorang ulama ini, bagaimana mungkin aku itu sebenarnya sudah ingin menjatuhkan ludahku di bumi. Namun tatkala aku melihat ke arah sini, aku tiba-tiba melihat seolah-olah dia itu, si bumi itu, si tanah itu membaca tasbih. Aku melihat ke sana, juga bumi itu bertasbih. Maka aku malu kalau aku melemparkan ludahku ke sebuah tanah, yang mana tanah tersebut membaca tasbih. Ini seporo aulia il arifin, Pak. Jadi sampai ngerti kapan bahkan bumi saja ini juga membacakan tasbih. Katanya ngidu loh. Katanya ngidu itu sungkan. Pon, nanti ngaten. Pon, jadi yang mengetahui hanyalah Allah Ta'ala. Kalau tafsiran yang saya lebih condong bahwa yang bersujud dengan sujud yang hakikatan itu bukanlah hanya manusia saja, tapi juga semua yang ada di langit dan juga semua yang ada di bumi. Tapi sujudnya dengan caranya sendiri-sendiri.
Yes. Dilanjutkan tentang ayatnya. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari para manusia, artinya para mukminin. Terus dilanjutkan, wa katsirun haqqo alaihil adab, annahum abau as-sujuda, karena mereka itu tidak mau sujud. Yang mana sujud itu al-mutawaqqifa alal iman. Sujud itu merupakan cabang daripada iman. Yes, kalau orang-orang kafir itu ya seperti yang kita ketahui bahwa awal kali kekufuran itu terjadi gara-gara sosok yang tidak mau meletakkan kepalanya untuk bersujud, yaitu iblis. Terakhir ayatnya wa mayyuhinillahu fama lahu min mukrim. Pokoknya kalau dimaknani secara global, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada satupun bisa yang memuliakan terhadap satu orang tersebut. Ini yang perlu ya Allah ya Rabbihu ya Karim, yang perlu benar-benar di lebokne tenan nang jerone atine awak dhewe. Pokoke lek wis Gusti Allah menghendaki untuk menghinakan seseorang, maka tidak akan ada siapapun yang bisa membuatnya menjadi mulia. Begitu juga sama, kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki untuk membuat dia itu menjadi orang yang mulia, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa membuatnya menjadi hina. Kalau dalam hadis-hadis yang lainnya disebutkan, andaikan seluruh para makhluk itu berkumpul dan mereka menghendaki untuk memberikan manfaat kepadamu, untuk menolong kamu, memberikan manfaat kepada kamu, niscaya, ataupun seluruh makhluk ini berkumpul di dalam satu papan, di dalam satu halaman, dalam satu alas, dan ingin memberikan manfaat kepadamu atau memberikan madarat, mara bahaya kepada kamu, niscaya mereka semua tidak akan mampu memberikan manfaat atau memberikan mara bahaya kepada kamu kecuali Allah Ta'ala menghendaki. Itu dalam satu hadis yang lain seperti itu. Terus terakhirnya ayat ya, innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu melakukan terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tengerikungan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim falladina kafaru qutti'at lahum siyabun min nari yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Surat Al-Hajj ayat 19. Ilauna wallahu a'lam bissawab.